Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku Ratu Oktaviani mau bikin roti gepeng. Ini tuh cemilan jadul yang biasanya dijual di warung-warung, rasanya enak, isiannya juga lumer. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita akan bikin isiannya dulu ya teman-teman. Di sini siapkan panci, lalu masukkan 2 saset minuman coklat, mereknya bebas, terserah teman-teman semua. Kemudian masukkan juga gula pasir sebanyak 2 sendok makan atau setara dengan 30 gram. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan atau setara dengan 20 gram tepung terigu. Kemudian bahan kering ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Lalu masukkan 150 ml susu cair. Nah, susu cair ini boleh pakai susu UHT atau SKM yang dilarutkan atau juga seperti aku boleh pakai susu bubuk yang dilarutkan dengan air. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, kita akan masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil sampai nanti larutan ini mengental, teman-teman. Karena prosesnya ini lumayan cepat, jadi teman-teman bantu aduk aja supaya nanti bagian dasarnya tidak gosong dan tidak hangus ya teman-teman. Kalau sudah meletup-letup seperti ini, kecilkan apinya, kemudian kita akan masukkan 1 sendok makan margarin. Nah ini tadi aku kecilkan dulu apinya, margarinnya lalu dimasukkan. Dan lanjut lagi kita aduk menggunakan whisker boleh, menggunakan spatula boleh, pokoknya kita aduk terus sampai nanti dia itu konsistensinya kental banget. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, jadi dia tidak lengket satu sama lain di bagian pinggir, tapi dia jadi gumpalan. Kurang lebih itu nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Tuh, dia sudah menggumpal, tidak lengket lagi, dan ini sudah matang, boleh langsung kita matikan apinya ya. Kalau sudah langsung aja kita pindahkan ke mangkok, ini akan kita biarkan dulu sampai dingin dengan ditutup permukaannya supaya tidak kering. Nah permukaannya kita tempelkan dengan plastik seperti ini teman-teman, jadi tidak ada celah udara yang masuk ke dalam selai homemade-nya ya. Ini kita sisihkan dulu karena sekarang kita akan membuat adonannya, siapkan mangkok, kemudian masukkan 200 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang. Lanjut lagi 2 sendok makan gula pasir atau setara dengan 30 gram, 1 sendok ragi instan, aku pakai yang mereknya Fernipan. Kemudian bahan kering ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Lalu masukkan 1 butir kuning telur. Kita masukkan dan tambahkan dengan 110 air hangat. Kita masukkan air hangatnya semua dan ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sudah mulai setengah kalis ya teman-teman, kita masukkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan atau setara dengan 20 gram margarin, dan lanjut kita akan campur adonan ini hingga menjadi satu adonan yang nantinya akan bisa dibentuk ya teman-teman, jadi tidak perlu sampai yang kalis elastis seperti itu. Cukup kurang lebih seperti ini, kita aduk benar-benar cuman diaduk pakai spatula. Kurang lebih hasilnya seperti ini, konsistensi adonannya memang agak lengket tapi it's okay, nggak apa-apa. Kemudian kita akan resting atau kita akan istirahatkan adonan ini kurang lebih sekitar 30 menit atau sampai 2 kali lipat mengembangnya. Jangan lupa untuk kita tutup adonannya supaya tidak kering ya. Kemudian setelah didiamkan kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Langsung aja. Ini tuh tips dari aku. Nanti sebelum teman-teman mengempeskan adonannya, ditaburi dulu di bagian atasnya dengan terigu ya, supaya nanti nggak lengket. Kalau pakai spatula ya bolehlah seperti ini. Kemudian siapkan alas kerja yang sudah ditaburi dengan lumayan banyak tepung terigu. Kita akan uleni dulu sebentar. Teman-teman bisa lihat walaupun tadi kita hanya mengaduk menggunakan spatula, tapi hasil adonannya tuh benar-benar lembut banget seperti ini. Teksturnya benar-benar lembut deh pokoknya, walaupun tadi kita nggak pakai mixer, nggak diuleni sampai kalis elastis, tapi bisa dilihat kalau dari dekat adonannya benar-benar lembut. Nah sekarang kita akan membagi adonannya menjadi 25 gram setiap adonannya. Atau kalau misalnya teman-teman nggak punya timbangan, boleh dibagi sesuai dengan selera. Untuk besar kecilnya nanti dikira-kira aja ya teman-teman. Dan kalau sudah, kita akan rounding seperti ini sampai permukaannya halus. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini teman-teman kalau dilihat dari dekat. Tuh permukaannya halus ya, kemudian ini kita letakkan dan lanjut lagi timbang sampai semua adonannya selesai. Kalau misalnya nanti ada adonan yang lengket di tangan, gampang teman-teman tinggal taburkan aja sedikit tepung terigu di tangan seperti ini sambil diucubit-cubit dan diuleni sampai permukaannya halus. Kurang lebih hasilnya seperti ini.
Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru, teman-teman gak ketinggalan. Kalau udah, terima kasih. Nah, ini sudah selesai dibagi-bagi dan akan kita istirahatkan dulu sekitar 10 menit sampai adonannya rileks. Kalau sudah, ambil yang pertama kali adonannya kita rounding tadi, kemudian kita pipihkan membulat seperti ini, boleh manual, boleh juga menggunakan rolling pin ya. Setelah pipih, langsung aja kita isi bagian tengahnya dengan selai yang tadi di awal kita sudah buat. Nah, selainya ini aku masukkan ke plastik segitiga supaya nanti prosesnya bisa lebih mudah. Kemudian kita jepit-jepit ke bagian tengah sampai dia rapat, tidak ada celah yang berpotensi bocor sama sekali ya teman-teman. Kemudian dibulatkan seperti ini. Dan udah, lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai diisi. Selain menggunakan isian coklat yang tadi kita buat, teman-teman juga bisa menggunakan selai coklat yang beli jadi di toko bahan kue, atau bisa diganti dengan keju oles, atau bisa diganti dengan banyak hal lainnya, sesuai aja dengan selera teman-teman semua. Nah, adonannya sudah selesai aku isi, ini akan aku resting dulu sampai mengembang lagi, kurang lebih sekitar 8-10 menit ya teman-teman. Kalau sudah, langsung aja kita panaskan teflon, kemudian masukkan adonan yang sudah diisi dengan selai tadi, secukupnya aja. Ini aku kayaknya terlalu banyak, kayaknya pasnya 4 sih isinya ya, 1 teflon, atau disesuaikan aja dengan lebar teflon teman-teman semua. Kita akan panggang menggunakan api yang kecil saja, kurang lebih sekitar 5 menit dan ini kita tutup. Setelah 5 menit dipanggang, kita buka tutupnya dan kita cek, kita balik ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku ada proses yang salah. Nanti ketika dibalik langsung ditekan-tekan teman-teman. Jadi proses penekanan itu yang membuat rotinya ini nanti jadi gepeng. Dan kalau udah kita akan panggang lagi kurang lebih selama 5 menit menggunakan api kecil ya. Nah, setelah selesai dipanggang kurang lebih sekitar 5 menit dan total 10 menit keseluruhan, langsung aja kita angkat dan kita lanjutkan untuk memanggang yang lainnya. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman, roti gepeng isian coklat yang kita bikin sendiri isiannya tadi. Hasilnya jadi banyak banget teman-teman dan ini sudah aku packing. Cara packingnya gampang banget, tapi pastikan dulu roti yang kita mau packing ini sudah benar-benar dalam kondisi dingin ya teman-teman. Kalau sudah, kita siapkan dulu plastik OPP dengan ukuran 7x7 aku pakainya. Langsung aja kita masukkan 1 buah roti gepeng dan hasilnya Masya Allah ini tuh cantik banget teman-teman, super cantik banget. Kurang lebih sekitar 1 adonan ini aku mendapatkan hasil sekitar 17 pieces. Hasilnya lumayan banget ya, padahal kita hanya memakai 200 gram tepung terigu dan juga 1 butir telur. Kalau dilihat dari dekat, kematangannya seperti ini, bener-bener cantik banget warnanya, golden brown, coklat-coklat keemasan gitu, dan juga tidak gosong sama sekali, teksturnya lembut banget teman-teman. Kalau dilihat bagian dalamnya tuh lumer. Oh ya, aku lupa bilang kalau misalnya terigunya masih ada yang nempel di kuehnya ketika kita memanggang itu nggak apa-apa, itu nanti bisa dibersihkan kok teman-teman. Warnanya cantik, rotinya lembut, dan ini isiannya juga lumer, manisnya pas, pokoknya cocok banget teman-teman untuk dijadikan cemilan di rumah bareng keluarga. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.